Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang sangat penting dalam metodologi penelitian, yaitu mengenai validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Ketika kita berbicara tentang penelitian, tentu kita ingin hasilnya bisa dipercaya dan menggambarkan kenyataan di lapangan secara akurat. Nah, itulah mengapa pemahaman tentang validitas dan reliabilitas menjadi sangat penting, terutama dalam pendekatan kualitatif yang menekankan makna, pengalaman, dan konteks. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif, serta bagaimana cara menguji keduanya agar data yang diperoleh benar-benar sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita juga akan membahas teknik-teknik seperti triangulasi, member check, dan analisis kasus negatif yang menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan data. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman teman-teman semuanya tentang bagaimana memastikan kualitas dalam penelitian kualitatif. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, pengertian uji validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan keabsahan data. Validitas merujuk pada ketetapan data yang diperoleh terhadap kenyataan di lapangan. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, digunakan instrumen penelitian atau alat untuk mengumpulkan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sendiri, yang diuji adalah datanya. Validitas dalam penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berhubungan dengan akurasi rancangan penelitian terhadap hasil yang ingin dicapai. Itu penelitian harus dirancang dengan baik agar hasilnya benar-benar mencerminkan hubungan antar variabel yang diteliti. Sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lain. Nah, jadi setelah mendapatkan hasil dari penelitian di satu tempat, seorang peneliti itu perlu tahu apakah hasil itu bisa berlaku juga di tempat yang lain. Jika bisa, berarti hasilnya punya nilai generalisasi atau bisa digunakan secara lebih luas. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data yang reliable menunjukkan hasil yang konsisten meskipun diuji berulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji validitas bertujuan untuk melihat apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka penelitian akan melaporkan warna merah juga. Artinya data dianggap valid. Nah, jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilihat, didengar, dan dialami peneliti dengan kejadian yang sebenarnya. Sementara itu, uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur apakah data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, meskipun sulit mendapatkan data yang sepenuhnya konsisten karena kondisi lapangan yang dinamis, peneliti tetap perlu menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan bisa dipercaya. Masuk bagian yang kedua, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif itu menggunakan istilah berbeda dengan penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera itu ada beberapa perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Mulai dari aspek nilai kebenaran, penerapan, konsistensi, dan netralitas. Jadi bisa disimpulkan, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu meliputi uji kredibilitas, transferability, dependability, atau confirmability. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check. Mari kita bahas satu persatu. Perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Dengan kembali ke lapangan, peneliti dapat menjalin hubungan yang lebih akrab dengan narasumber sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih terbuka dan jujur.
Karena kan pada tahap awal nih peneliti sering dianggap orang asing nih, sehingga data yang diberikan belum lengkap. Jadi melalui perpanjangan pengamatan, peneliti bisa memverifikasi kembali data yang telah dikumpulkan, memastikan apakah data tersebut benar, berubah, atau masih kurang. Jika data yang diperoleh ternyata belum akurat, maka pengamatan akan dilanjutkan secara lebih luas dalam maka pengamatan akan dilanjutkan secara lebih luas dan mendalam. Jadi fokus utamanya adalah memastikan kebenaran data yang telah diperoleh. Kemudian meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek pengerjaan soal-soal ujian atau memeriksa kembali tulisan dalam makalah yang telah kita kerjakan. Ada yang salah atau tidak. Selanjutnya, triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber itu adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik adalah metode untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Tujuannya untuk melihat apakah data yang diperoleh konsisten atau tidak, sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya. Sedangkan triangulasi waktu adalah metode untuk meningkatkan kredibilitas data dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, seperti pagi, siang, dan sore. Tujuannya apa? Tujuannya agar data yang diperoleh lebih valid dan akurat, karena waktu dapat mempengaruhi kondisi narasumber dan situasi di lapangan. Kemudian yang D, analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kredibilitas data. Jika data yang berbeda tidak ditemukan, maka temuan dianggap kuat. Namun, jika data yang bertentangan, peneliti harus mengevaluasi kembali temuan awalnya. Contohnya, jika 99% menyatakan si A adalah pengedar narkoba, sedangkan 1%-nya menyatakan dia bukan pengedar narkoba, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Kemudian menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi ialah adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Seperti data hasil wawancara itu perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, terus foto-foto, handycam, sehingga data menjadi lebih dapat dipercaya. Kemudian mengadakan member check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut dipercaya atau valid. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Kemudian, cara yang kedua itu pengujian transferability. Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kopopulasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi validitas ini tuh bergantung pada pembaca. Nah, jadi oleh karena itu tuh peneliti itu harus menyajikan laporan yang rinci, jelas, dan sistematis agar apa? Agar pembaca bisa menilai apakah hasil tersebut bisa diterapkan dalam situasi lain. Jika pembaca merasa konteksnya sesuai, maka hasil penelitian dianggap memenuhi standar transferability. Kemudian cara yang ketiga yaitu pengujian dependability. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses, yaitu pemeriksaan secara sistematis. Jadi penelitian sering terjadi, peneliti tidak melakukan proses ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Maka penelitian tersebut tidak reliable. Untuk itu,
Pengujian dependability itu dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam penelitian. Kemudian, cara yang terakhir yaitu pengujian confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, yaitu jika hasil yang diperoleh bisa dijelaskan atau ditelusuri secara logis dan langkah-langkah penelitian dilakukan, mulai dari pengumpulan data hingga kesimpulan, maka penelitian itu memenuhi standar confirmability. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Artinya apa? Artinya hasil penelitian harus didukung oleh proses yang valid dan transparan. Mengapa pengujian confirmability ini penting? Karena kita ingin tahu apakah hasil penelitian bisa dipercaya, apakah prosesnya jelas, dan apakah masuk akal. Begitu. Baik, teman-teman semuanya, demikianlah pemaparan singkat dari saya mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami pentingnya menjaga keabsahan dan kepercayaan terhadap data dalam setiap proses penelitian. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.